A. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Menurut Ahmad Al-Usairi, pemerintah Bani Abbasiyah dapat menjadi 4 periode. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah terjadi pada periode yang pertama. Periode yang pertama disebut dengan pengaruh dari Persia. Masa ini dimulai sejak Abu Abbas menjadi khalifah 132 Hijriah atau 750 Masehi hingga meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil 247 Hijriah atau 861 Masehi. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Pada periode kedua merupakan pengaruh Turki yang mulai dengan wafatnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buaihi bangkit memerintah 847 sampai 932 Masehi. Selanjutnya, periode ketiga bangkitnya dinasti Buaihi pada pemerintah dinasti Abbasiyah. Periode keempat diawali ketika suku Seljuk mengambil alih pemerintah dan mengontrol Kekhalifah Abbasiyah di tahun 447 Hijriah. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di satu sisi, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Adapun yang menyebabkan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh dinasti Abbasiyah berkembang pesat, ada dua hal yang perlu kita catat, yaitu satu, asimilasi bangsa Arab dengan non-Arab. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, bangsa Arab non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. 2. Gerakan penerjemahan Gerakan ini berlangsung selama 3 fase, di mana pada fase pertama Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung sejak masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Yang banyak diterjemahkan ialah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung selama 300 hari, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. B. Kemajuan peradaban dan tokoh-tokohnya. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat menakjubkan sehingga zaman ini sering disebut zaman keemasan dunia Islam. Berikut ini pengetahuan yang berkembang beserta tokohnya. 1. Kemajuan ilmu tafsir dan hadis. Selain Al-Quran, hadis juga mendapatkan kedudukan penting dalam kehidupan keagamaan muslim. Pada masa ini, sekitar abad ke-9 Masehi, hadis sudah dilakukan dalam rangka pembukuan hadis. Sebagian ulama mempertahankan praktik musafir, yakni melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengumpulkan hadis. Dari dua sumber utama inilah Al-Quran dan hadis, ilmu-ilmu lain berkembang. A. Ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah terdiri atas tafsir bil masur. Al-Quran ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, dan ditafsir birai penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal pikiran. B. Ilmu hadis. Di samping ilmu tafsir juga berkembang di hadis dan pembukuan hadis pada awal dikoleksi oleh para sains. Dengan demikian, pada awalnya hadis dikumpulkan berdasarkan isinya, tetapi lebih menurut perwiranya. Metode pengumpulan ini disebut Alman al-Musnad. Yang terkenal adalah dihimpun oleh Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah atau 855 Masehi. 2. Kemajuan ilmu-ilmu agama. Sebagaimana telah disebut bahwa perkembangnya ilmu tafsir dan hadis selanjutnya diikuti dengan perkembangan ilmu-ilmu keagamaan lainnya yang meliputi teologi atau ilmu kalam dan fikih. Para khalifah dan pembesar lainnya mendorong bahkan mensponsori aliran teologi yang sesuai dengan pemahamannya. Hal ini menimbulkan perdebatan terbuka dan terkadang meningkat menjadi konflik. Meskipun demikian, polarisasi paham keagamaan menjadi Jabariyah, Qadariyah, dan kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Fahri dari kelompok 3.
A. Ilmu kalam. Sejak abad ke-11 hingga ke-13, dominasi dinasti Seljuk menyebabkan tenggelamnya filsafat Islam pada sebagian besar wilayah Muslim. Pada masa dominasi Seljuk ini, lebih menyukai pengajaran ilmu kalam daripada filsafat. Meskipun ilmu kalam berkembang dalam bentuk yang lebih filosofis, ilmu kalam lahir disebabkan dua faktor, yaitu Mah Islam ingin melemah ke Islam dengan menggunakan tibafat dan hampir semua masalah sermanuk ma agama telah berkisar pada pola casa kepada pola akad dan ilmu. Oleh sebab para filsuf yang muncul adalah mereka yang mendukung atau membantah topik insa kalam, akan tetapi dipengaruhi filsafat yang berkembang. B. Ilmu fikih. Dalam ilmu fikih ditinjau dari aspek hukum, pada masa dinasti Abbasiyun telah muncul dan berkembang aliran atau mazhab yang menawarkan metode dan pendapat yang beraneka ragam. Ada 4 mazhab besar yang bertahan kalangan Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanabali. Semula pengelompokan aliran atau lebih berdasarkan pada kota yang menjadi pusat pengembangannya, yaitu mazhab Madinah, Damaskus, dan mazhab Mesir. Baru pada periode Abbasiyah, mazhab fikih lebih diatributkan kepada tokoh pemikir terbesarnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad Idris As-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 3. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf juga disebut ilmu syariah. Inti ajarannya ialah sekun beribadah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan atau menjauhkan diri dari kesenangan dan perhiasan dunia dan bersembunyi diri dalam beribadah. Munculnya ilmu tasawuf ini dilatar belakangi oleh kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofis sehingga menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Oleh karenanya, di antara para pemikir Muslim mencoba mencuri bentuk gerakan pemikiran tasawuf. Situasi politik dan perdebatan kalam menjadi salah satu faktor penyebab banyak ulama Islam mencari jalan menuju Tuhan melalui pendekatan. 3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah cukup menakjubkan karena kaum muslimin mempunyai modal besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mereka melakukan riset dan menganalisis berbagai ilmu pengetahuan. Dan berikut ini dijelaskan beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa tersebut, yaitu A. Ilmu kedokteran dan farmasi. Ilmu kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah sangat menarik perhatian pada kalangan umat muslim. Pada masa ini didirikan lembaga pelatihan perobatan peninggalan zaman Bizantium di Antioquia dan Haran di Suriah, serta di Iskandaria Mesir yang sudah melemah dan dibangkitkan kembali. Di wilayah timur adalah sekolah khusus kedokteran di Jundisapur Susiana, yaitu warisan masa keemasan Sasania. Seorang dokter yang cukup terkenal dari lembaga ini, yaitu Jirjis bin Jibril al-Bakhtiso, pernah merawat Khalifah al-Mansur di Baghdad. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah mengundang Mankah, yaitu seorang dokter terkenal keturunan India, ke Baghdad. Keluarga Khalifah maupun keluarga bangsawan mempunyai dokter pribadi, yang pada awalnya dokter non-muslim lebih mendominasi, akan tetapi pada perkembangan berikutnya dokter-dokter muslim lebih mendominasi. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kitab kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bermunculan dokter muslim yang secara terus-menerus memahami dan mengembangkan atib atau ilmu kedokteran. B. Ilmu perbintangan dan astronomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu perbintangan atau astronomi berkembang pesat hingga pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad Al-Fazani. Ia mengoreksi tabel yang ada berdasar teks astronomi India Siddhanta yang ditulis oleh Brahmana Gupta.
Ahli astronomi lain adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang berhasil membuat tabel astronomi Zid as-Sindi atau tabel India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Adelar dari Bath dan sangat populer di Eropa pada abad pertengahan. Selain mereka, masih banyak lagi astronomi Muslim yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. C. Ilmu pasti atau matematika. Pada masa dinasti Abbasiyah juga berkembang ilmu pasti atau matematika dan cabang-cabangnya. Pada mulanya, ilmu matematika dikembangkan umat Islam berasal dari karya-karya bangsa Yunani, Romawi, dan India. Hal itu dapat dilihat pada saat Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur di Persia. Ia banyak menemukan manuskrip ilmuwan terkenal seperti Euclides, ahli matematika, hidup pada tahun 300 sebelum Masehi, berjudul Elements, yang sudah diterjemahkan dan diserahkan kepada Khalifah Harun al-Rashid. Pengetahuan tentang matematika itu juga diperkaya dengan warisan ilmu dari India, misalnya buku berjudul Zid al-Sinhin, tabel astronomi, yang diterjemahkan Muhammad bin Ibrahim al-Farisi, yang diserahkan kepada Khalifah al-Mansur. D. Ilmu filsafat. Proses penerjemahan oleh umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama kitab-kitab filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mengalami perkembangan yang cukup besar. Para penerjemah saat itu tidak hanya menerjemahkan ilmu pengetahuan dari peradaban bangsa Yunani, Romawi, Persia, dan India saja, juga mentransfer ke dalam bentuk pemikiran. Proses inilah yang disebut dengan Helenisasi. Pada masa pemerintahan Harun al-Rashid telah dirintis berdirinya Bait al-Hikmah atau Geraha Kebijaksanaan menjadi pusat segala keilmuan. Maka pada masa Al-Ma'mun sangat mendukung proses Helenisasi tersebut, termasuk di dalamnya mempelajari ilmu filsafat. E. Ilmu geografi. Sebelum abad ke-12 Masehi, istilah geografi tidak pernah digunakan dalam literatur Islam. Saat itu hanya disebut bumi secara umum atau kata yang menerangkan kondisi sebagian wilayah bumi dan berbagai fenomenanya, seperti deskripsi bumi, bentuk bumi, dan jenis-jenis iklim. Baru pada abad ke-12 Masehi, istilah geografia atau geografi diperkenalkan oleh Az-Zuhri 1137 Masehi, filsuf dari Cordoba. F. Ilmu sejarah. Sejarah yang cukup penting untuk dipelajari adalah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar sejarawan periode dinasti Abbasiyah mempelajari dan menulis tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sejarawan Muslim yang menulis tentang sejarah dan sirah Nabi Muhammad SAW. 1. Muhammad bin Ishaq 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ia berhasil menyusun kitab Sirah An-Nabawiyah li Ibn Ishaq yang kemudian disunting oleh muridnya. Muhammad bin Ishaq di Baghdad mendapat dukungan dari Khalifah al-Mansur untuk menyiapkan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang lengkap. Buku tersebut merupakan buku tertua mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. 2. Ibnu Hisham 203 Hijriah atau 845 Masehi adalah murid Muhammad bin Ishaq. Ia berhasil menyunting karya Ibnu Ishaq sehingga dapat dibaca melalui ringkasannya. Karena Ibnu Hisham yang terkenal adalah Sirah Ibn Hisham. 3. Al-Waqidi 208 Hijriah atau 823 Masehi. Ia disponsor oleh Yahya al-Barmaki, Menteri Khalifah Harun al-Rashid. Salah satu karya utamanya adalah Tarik al-Kabir. Kitab ini melukiskan tentang peperangan dan penaklukan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ia juga menulis buku Al-Maghazi Zifat Afrika. 4. Muhammad bin Sa'ad 230 Hijriah atau 845 Masehi adalah murid dan asisten Al-Waqidi. Ibnu Sa'ad
kemudian melengkapi lebih jauh dengan berbagai data dalam kitabnya Tabakat Al-Kubra sebanyak 8 jilid. 2 jilid pertama membentangkan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. 6 jilid berikutnya merinci riwayat para sahabat dan tabi'in.